Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi atamana bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi alam revolusi Islam yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, terus kepada kita sebagai umat akhir zaman yaumil qiyamah yaumil masal. Para sahabat mereka, alhamdulillah dalam malam ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan yang ke baru 9. Alhamdulillah saya beserta tim Kigaring dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satupun nikmat dari Allah. Dalam season Ramadan ini kita adakan podcast gitu ya. Ada hal-hal yang menyangkut di bidang Ramadan gitu ya, di sisi puasa gitu. Gimana kisah Id ada ya gitu, ada pertanyaan gitu kita sharingnya gitu ya. Yang simpel dulu Ki, yang banyak orang nggak ngerti ya. Ada satu hal nih, kan katanya gitu Ki, bulan puasa itu bangsa jin itu diikat gitu kan. Nah, itu sebenarnya gimana itu Ki? Diikatnya ya, dalam surat ada hadis menyatakannya, besar-besar menyatakan bulan Ramadan setan terbelenggu. Jadi pintu-pintu surga dibuka atau pintu-pintu neraka ditutup. Nah ini ya kita bahas. Jadi intinya gini, jadi jangan suatu ayat atau suatu hadis menelan mentah-mentah. Maksudnya gini, jadi jangan salah paham maksudnya gini ya. Nah maksudnya itu pintu surga dibuka lebar, terus pintu-pintu neraka ditutup. Maksudnya gini, setan dibelenggu, maksudnya dalam diri kita itu kan ada setan. Jadi beda lagi dengan makhluk jin. Jadi jin setan gitu kan. Ibarat gini, saya ada nafsu punya kan? Ya, nah itu nafsu itu. Cuman gini, gimana kita harus menaklukkan itu hawa nafsu melalui support melalui itu si setan. Nah maksudnya gitu. Kalau kita si setan di dalam diri kita dibelenggu oleh kita, maksudnya gitu, kita insya Allah masuk ke surgawi jannah. Nah itu maksudnya gitu. Ya kan banyak orang yang nggak ini gitu ya. Wah cina di mana ada hantu setan kan, kalau puasa kan di cangcang bahasa Sunda. Nah itu kan banyak orang yang gampangnya di situ, gampangnya di situ. Ya, maksudnya gitu. Bukan maksudnya dicangcang oleh Allah di semua makhluk jin setan dibelenggu diikat semua, bukan maksudnya oleh kitanya jaga kontrol nafsu diikat, maksudnya oleh kita gitu. Insya Allah kita mendapat pahala dan masuk surga gitu. Itu maksudnya. Jadi yang sebangsa nih kalau di dimensi lain kan kayak pocong gitu Ki, atau kuntilanak tetap sama gitu ya, berkeliaran gitu kan ya. Sama ya, Anda tetap itu berkeliaran, ada aktivitas biasa gitu ya. Makanya kita sebelum kita terjun ke lapangan nih, kita ngobrol dulu ya. Nah ini orang ungkap gimana kayak kan. Aduh ada pertanyaan cukup. Cukup. Yang lain bertanya tentang naon lah, tentang ngobrol Mbak, cukup. Wah, jadi begini Ki, masih dari dunia pergaiban kan, berhubungan dengan channel kita, channel Muak Misteri Keluarga Iban itu. Itu kan Ki dari dulu gitu ya, bangsa kita terkenal dengan namanya numbal gitu kan. Nah itu kan numbal itu orang hidup dikubur hidup-hidup mati-mati gitu kan. Maksudnya dikubur hidup-hidup pasnya mati gitu. Nah itu kan sebenarnya belum waktunya gitu kan di Laupul Mahfuznya itu. Sebenarnya ruhnya, jiwanya kemana itu, atau mati juga gitu kan, belum waktunya. Ya jadi gini,
siapa aja orang yang kan di surat menyatakan kulun nafsin daikatul maut, barang siapa yang mempunyai bernyawa pasti merasakan kematian. Nah itu kan pasti ada kematian, cuman satu-satunya orang atau siapa saja udah tertulis dalam lahul mahfud. Jadi orang yang terkena santet atau ditumbal itu ada perizinannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada. Jadi oh ini harus diiniin, harus kena, itu teh ada. Tapi itu bisa aja itu apa menurang mah mentusana bisa aja munajat gitu ke Allah aja terhindar atau ini. Nah jadi kitanya makanya kita harus yakin beriman dan bertakwa kepada Allah gitu. jadi insya Allah jadi terhindar gitu. Jadi menanglah asalnya bagian kia bagiannya jadi kebagian. Seperti kayak yang meninggal itu Ki, atau bunuh diri itu gimana tuh? Nah kalau soal meninggal udah meninggal kena tumbal atau kena santet ini, nah ruh tetap dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap nggak bisa balik lagi ke alamnya. Nah itu si nafs. Jadi nafs kita kan di diri kita ada jasad, ya, ruh, nafs. Jadi tiga itu, ini tiga unsur, tiga tingkatan. Jasad otomatis ini kan daging, kulit, tanah, masuk ke tanah itu berlebur. Nah ruh cabut sama Allah. Nah itu si nafsu kita, yang nafs berkeliaran. Nah itu ya itu digenggam oleh makhluk-makhluk yang itu yang awalnya ada perjanjian itu ya, di bawah itu. Jadi bukan makanya, ruhnya atau jiwanya bukan, gitu. Makanya sering ada yang meninggal kayak itu menyerupai ya. Jadi gitu, jadi nafsu gitu. Jadi nafsu yang tidak kebawa ke alam kubur. Jadi disebut nanti ini tersampurna. Nah itu tingkat-tingkat yang tersebut, makanya tersampurna. Makanya itu. Iya, makanya ada banyak yang bilang kalau orang yang numbal gitu kan, yang ingin kaya atau apa, emang jasadnya mati, tapi si dalamannya itu jadi budak si perjanjian jinnya itu gitu kan, ada yang jadi babu atau jadi jembatan atau apa gitu itu kan. Si nafsunya, si nafsu kan ada nafsu itu ada 7, nah, gitu. Ada nafsu amarah, nafsu mutmainah, nafsu rodiyah, nafsu lawamah, itu kan ada 7. Nah itu makanya ya gitu, jadi disebut agama Islam ya apa, jadi enteng bangga, tapi paling agama yang paling sempurna yaitu Islam, makanya gitu. Jadi gimana kita sebisa mungkin ya harus paham dalam hal-hal tersebut gitu. Jadi kematian itu pasti, cuma kita kembali lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sempurna. Kan kita kalau dia sempurna, benar enggak? Nah gitu. Kumaha Mr. Anda? Ada pertanyaan Mr. Anda? Ayah. Hah? Wah, penilaian topik. Si topik kemana? Milaian topik, si topik kemana? Terus ini tentang hakikat puasa ya, kita masuk ke puasa. Dalam surat menyatakan kan, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa agar sekalian kamu bertakwa kan gitu ya. Jadi intinya gini, bagi orang-orang yang beriman itu yang percaya gitu. Ya kalau tidak beriman ya gitu maksudnya. Jadi apa kan ini puasa kan setahun sekali gitu ya. Terus puasa kadang-kadang kan secara umumnya kan tidak makan kan, berpuasa kan tidak makan minum tersebut ya, kemudian gitu menahan lapar nih, jadi lapar aja. Nah Ciki Said namanya. Nanti. Ya, Ciki Said, pandangan Said gimana nih? Karena ya puasa Ramadan. Apakah menahan lapar aja? Ya enggak. Kenapa? Kalau itu mah secara lahiriah ya. Kalau secara batinnya ya jelas harus
menghindari sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang menggugurkan amalan puasa itu. Contohnya? Ya seperti kan dari pandangan kan, terus dari sifat sombong, marah-marah gitu kan. Itu kalau keseharian puasa melakukan itu kan pasti puasanya tamat puasanya, cuman kan amalannya berkurang. Jadi bukan hanya menahan nafsu lapar dan haus saja, harus juga akhlaknya gitu kan, biar kita dapat pahalanya full satu hari itu gitu kan. Itu kalau menurut saya. Contohnya di jasad kita ada nggak, bisa disebutin nggak Apanya? di dalam jasad kita, satu-satu bisa disebutin nggak contohnya? Mata semua aja bukan indra. Harus di apa? Harus dijaga, apalagi ke bukan muhrim. Bicara apa daripada ngobrol, apalagi membuka aib seseorang, mendingan diam gitu kan. Lebih baik perbanyak zikir dan sholawat gitu kan. Lebih bagusnya ya baca Al-Quran gitu kan. Terus tangan, kaki gitu kan, kemana melangkah itu menjadi ada catatannya gitu kan. Ya harus segalanya diperbaiki gitu. Mumpung puasa, mumpung Allah mau memberikan rahmat yang sebesar-besarnya di bulan puasa ini, itu harus dimanfaatkan dengan benar buat 11 bulan ke depannya, biar takwa istiqomah lah ini, istiqomah gitu kan. Simpelnya gitu puasa ini, hikmah dari puasa ini gitu. Mantap ya. Lagi di Garut ya. Ayo Pak, asik Garut Pak Sahabat nih. Mantap penjelasannya ini. Simpel sih, sama-sama belajar lah, sama-sama. Ya gitu, angkatnya gitu. Jadi dimaksudkan kisah ini saya mau menambahkan, jadi bukan menahan lapar aja, jadi kita menahan segala macam panca indera kita semua di sini. Mata, tangan, telinga, hidung, mulut harus dijaga gitu. Semua panca indera kita dijaga, di stop gitu. Gitu. Secara selama 30 hari sebulan. Makanya diadakan puasa itu setahun sekali gitu. Kita merubah kita sifat adat gitu. Jadi udah lulus bulan Ramadan, jadi sebetulnya gitu. Jadi sehari-hari harus diterapkan gitu. Ya, pembelajaran buat 11 bulan ke depan gitu. Jadi ada flash gitu, jadi kayak komputer harus diinstal ulang kayak gitu. Manusia juga harus diinstal ulang, kalau diantep aja ngaheng atau tutung gitu, bagi itu memori penuh ya kan gitu. Ekspor, kalau baiknya kita bersolawat dulu, bersolawat, semoga mendapatkan syafaat Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa salli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dina husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dina husna bihurmatihim. Oke, cukup sekian Pak Sahabat. Doakan sahabat, saya bersama tim dalam keadaan sehat selalu, panjangkan rezeki, diberikan jodoh. Kalau belum dapat jodoh, can kawin deui, can kawin deui. Bayang. Amin. Siap dan sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.